saya Madepera Paramita, NIM 2215613088 dari kelas 2C Prodi Ditya Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus PT Adam Sky. Kasus ini bermula dari investasi PT GTS dan BSP ke Adam Air pada Mei 2007 lalu. Saat itu, PT GTS yang merupakan anak perusahaan pengusaha Eritano Swedibio menggelontorkan dana segar sebesar 157,5 miliar dengan sejumlah hak dan kewajiban. Berdasarkan akta notaris, PT Adam Air saat itu mengaku sehat, namun di tengah jalan, masalah mulai muncul. Pada Februari 2008, PT GTS memperoleh fakta bahwa ada sejumlah kejanggalan di tubuh maskapai dengan warna dominan oranye tersebut. Fakta itu didasarkan laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Masalah-masalah kecurangan tersebut mulai tercium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang sering menimpa Adam Air, antara lain pada tanggal 11 Februari 2006, 1 Januari 2007, 21 Februari 2007, dan 10 Maret 2008. Kecelakaan tersebut memunculkan perselisihan antar pemegang saham dan manajemen perusahaan sehingga menyulitkan kondisi perusahaan dan akhirnya PT Bakti Investama pada 14 Maret 2008 menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan serta tiadanya transparansi. Kegiatan operasional Adam Air kemudian dihentikan sejak 17 Maret 2008 dan baru akan dilanjutkan jika ada investor baru yang bersedia menalangi 50% saham yang ditarik oleh PT Investama tersebut. Hasil audit laporan keuangan pada tahun 2006 dicurigai telah dimanipulasi untuk mencairkan kredit ke Bank BRI. Ini merupakan bentuk pelanggaran hukum karena adanya markup finansial perusahaan agar kelihatan sehat. Dan diduga ini merupakan tindakan yang didalangi oknum tertentu di internal manajemen demi keuntungan sepihak. Adapun dampak yang timbul dari kasus PT Adam Sky Connection Airlines, ditemukan fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan yang menggelembungkan dana sehingga terjadi pemalsuan laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Misalnya soal uang kas di bank senilai 132,8 miliar, dana pembelian spare part sebesar 120 miliar, pembayaran pajak sebesar 15,2 miliar, pertanggungjawaban selisih penjualan tiket yang mencapai 32 miliar, dan selisih pendapatan kargo hingga 40 miliar, hingga soal rendahnya kualitas rekrutmen pilot. Masalah-masalah kecurangan tersebut mulai tercium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang sering menimpa Adam Air. Sehingga pada 18 Maret 2008, izin terbang atau Operation Specification Adam Air dicabut Departemen Perhubungan. Pelanggaran kode etik pada kasus PT Adam Sky Connection Airlines. Lihat dari kasus di atas, maka kesalahan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut adalah memalsukan laporan keuangan dan hal tersebut dianggap tidak berperilaku etis. Akuntan memiliki tanggung jawab memberikan informasi baik kepada publik maupun pihak internal. Sebagai penyedia informasi, tentunya seorang akuntan tersebut telah berkredibilitas sehingga informasi yang diberikan berguna bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Ditinjau dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu adanya peningkatan nilai moral kepada pelaku akuntansi. Pentingnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya akuntansi keperilakuan dan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan moral atau etika di dalam diri akuntan. Selanjutnya, ada faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik. Dengan bercermin pada kasus PT Adam Air, peranan auditor internal dipertanyakan. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi mendesak mereka untuk menerima pekerjaan gelap tersebut. Sebagai seorang akuntan yang profesional, seharusnya mereka tetap menjaga profesionalismenya dan tidak tergiur biaya kontingensi. Di lain pihak, terdapat pula faktor-faktor yang mendesak ruang lingkup kerja auditor. Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pembatasan auditor internal untuk melakukan audit di bidang-bidang tertentu. Kemudian banyak rekomendasi dari internal auditor kepada pihak eksekutif
tidak ditindaklanjuti. Teori yang mendasari perilaku kecurangan. Pada teori Fromm Triangle terdapat 3 penyebab terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan seorang, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga rasionalisasi. Motivasi dalam konteks ini adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan sebanyak mungkin kekayaan. Motivasi untuk melakukan fraud dalam konteks ini juga merupakan suatu keserakahan, rasa tidak puas atas apa yang telah dimiliki. Kesempatan juga seringkali menjadi alasan untuk terjadinya fraud. Terbukanya kesempatan sedikit saja dapat memicu seseorang dengan kecacatan karakter dan tidak beretika untuk berbuat curang. Selanjutnya, seksi yang dilanggar oleh PT Adam Sky Connection Airlines. Yang pertama yaitu seksi 111 tentang prinsip integritas. Seorang akuntan yang berintegritas mengharuskan untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa. Dalam kasus Adam Air ini, si akuntan telah bersikap tidak jujur dengan menghasilkan laporan keuangan palsu dan membiarkan kecurangan prinsip tersebut terjadi. Yang kedua, seksi 112. Prinsip objektivitas mengharuskan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Prinsip ini jelas dilanggar karena si akuntan telah bersikap tidak jujur dalam pelaporan dan sengaja membiarkan kecurangan terjadi guna kepentingan pribadi dan klien. Yang ketiga yaitu seksi 113 tentang prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini telah dilanggar oleh akuntan publik PT Adam Air karena ia telah menghasilkan jasa yang tidak berkualitas dan tidak berhati-hati serta melanggar standar teknis dan etika yang berlaku. Selanjutnya, seksi 114 tentang prinsip kerahasiaan. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi kerja. Dan yang terakhir yaitu seksi 115 tentang prinsip perilaku profesional. Akuntan PT Adam Air telah memperilaku tidak profesional dengan bersikap mendiskreditkan profesi yang tidak bertanggung jawab pada laporan keuangan.